سمعنا وأطعنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Amma ba'd, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini, malam Sabtu, tanggal 20 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, tanggal 3 November 2023. Bapak-bapak, ibu-ibu sehat walafiat. Alhamdulillah, kita syukuri sekalipun batuk-batuk, tapi kita masih bisa berhadir di majelis kita yang mulia ini. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa dan kesalahan kita. Sebelum kita memulai kajian kita malam hari ini, ulun pribadi dan mungkin jamaah seberatan mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya satu jamaah kita muslimun, Bapak Haji Yusra. Kita yakin beliau orang yang baik. Amin. Bahati masjid, karena setiap kesempatan Anda hadir di masjid. Kita doakan Allah maghfir lahu, mudah-mudahan Allah mengampuni dosanya. Allahumma arhamhu, mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepadanya. Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, dan Allah memberikan kemaafan ampunan kepadanya. Wa ja'alil jannata maswahu, Allah jadikan surga tempat kembalinya. Itulah harapan kita bila sudah meninggal, bila sudah wafat, kebaikan di negeri akhir. Dan kematian itu pasti akan terjadi. Aina ma takunu yudrikumul maut walaupun di burujim musyayadah, di mana saja kamu berada, kamu akan didatangi oleh kematian sekalipun di benteng yang sangat kuat, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada gilirannya mungkin besok, lusa, atau kapanpun akan sampai giliran kepada kita menjadi orang yang berubah status dari kehidupan kepada kematian. Berpikir tentang hidup yang baik dan berpikir tentang kematian yang baik, itu adalah orang-orang yang beriman dan cerdas. Orang beriman yang cerdas pikirannya, al-aqyas kata Nabi. Orang yang berpikir tentang bagaimana kebaikan setelah kematian itu. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, kajian kita malam ini adalah wasiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang pernah Nabi sampaikan pada Hajjatul Wada. Hajjatul Wada itu apabila bulan Zulhijjah tahun ke-10 Hijriah, karena Nabi tahun ke-11 sudah wafat. Jadi Nabi melaksanakan Hajjatul Wada itu Zulhijjah, Al-Muharram, Safar, Rabiul Awal. Nabi wafat 3 bulan setelah itu. Nabi pernah bernasihat, pernah memberikan wasiat pada saat Hajjatul Wada itu. Di samping pada saat Hajjatul Wada itu, ayat-ayat yang turun yang terakhir kepada Nabi Muhammad SAW sebagai penutup kesempurnaan agama Islam. Tapi akan kita bicarakan adalah apa yang diwasiatkan Nabi kepada lebih daripada 24.000 sahabat yang berhadir pada saat Hajjatul Wada itu, pada saat haji itu. Nabi berwasiat seperti ini, ala ukhbirukum bil mu'min, ala ukhbirukum bil mu'min, maukah aku ceritakan kepada kalian
maukah aku kabarkan kepada kalian yang dimaksud orang yang beriman itu seperti apa? Ala ukhbirukum bil muslim, maukah aku kabarkan kepada kalian yang dimaksud orang Islam itu seperti apa? Ala ukhbirukum bil mujahid, maukah aku kabarkan kepada kalian yang disebut mujahid itu seperti apa? Ala ikhbirukum bil muhajir, maukah aku beritahukan kepada kalian apa yang disebut dengan muhajir? Nabi menyampaikan 4 macam: mukmin, muslim, mujahid, dan muhajir. Istilah-istilah dalam kehidupan umat Islam, orang yang beriman. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad bin Musnad, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Syekh Albani mensahihkan hadis ini. Wasiat pemberitahuan kepada Nabi. Mungkin kita sering, oh itu orang mukmin. Apa dengan orang mukmin itu? Orang mukmin itu apa? Yang pertama Nabi katakan, man aminahun nas ala amwalihim wa anfusihim. Orang mukmin itu adalah manusia yang aman, yang mengamankan kepada manusia, maksudnya memberikan keamanan kepada manusia atas harta mereka dan diri mereka. Apabila orang tidak aman daripada harta dan dirinya dengan perilaku seseorang, maka perilakunya bukan perilaku orang yang beriman. Orang yang beriman adalah orang yang menghadirkan rasa aman kepada sesama, baik atas dirinya dan hartanya. Hari ini kan kita melihat tindakan-tindakan agresi Yahudi itu sama sekali tidak melambangkan orang beriman, bahkan tidak sama sekali memperlihatkan sebagai orang yang berperi kemanusiaan. Kadada kemanusiaannya dan kadada nilai keimanannya. Kemudian seterusnya nanti kita jelaskan. Wal muslim, apa orang Islam itu? Al muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu, orang Islam bersamanya selamat dari ucapannya dan tangannya. Selamat dari ucapannya dan tangannya. Jadi kehadiran seorang muslim betul-betul membawa damai. Dari ucapan untuk tidak caci maki, dari tangan untuk tidak berbuat yang menyakitkan, dan itulah muslim. Wal mujahid, apa mujahid itu? Nabi menyampaikan ini untuk apa? Untuk sekian juta tahun, sekian ribu tahun yang akan datang. Nabi sampaikan. Kalau Nabi mendefinisikan mujahid pada masanya, iya, mujahid seperti orang yang berhadir pada pertempuran melawan Yahudi, itu bagian daripada mujahid. Mujahid masa lalu adalah perang. Mujahid masa lalu memanggul senjata, seperti Abu Ayyub Al-Ansari di usianya yang ke-80 masih memanggul senjata. Mujahid masa lalu kadang usia pensiun. Kalau ini TNI Polri paling umurnya berapa pensiun sudah? 56. Mujahid Abu Ayyub Al-Ansari 80 tahun masih memanggul senjata. Itulah mujahid masa lalu. Dia sebelum Islam orang yang berperawakan gemuk, gendut, kaya raya. Setelah masuk Islam, kekayaannya berangsur karena di rumahnya, ditampungnya sekian banyak anak-anak yatim dan orang tidak mampu, dan dia beri makan setiap hari. Kemudian semangatnya untuk berjihad itu tidak pernah kendur. Seorang pemuda prajurit mengatakan kepada Abu Ayyub, sampai itu sudah tua. Apakah semangat untuk berjihad itu tidak kendur? Ulun mengingat cerita Abu Ayyub ini, teringat tayangan beberapa hari yang lewat tentang apa? Tentang seorang tua bangsa Israel yang menginstruksikan kalau ketemu orang Arab bunuh, pada umurnya lebih daripada 90 tahun. Dan itu dibawa oleh tentara Israel untuk memicu, membangkitkan semangat prajurit. Ya,
bangsa manusia di batu mungkin, karena setua itu masih tidak lembut lagi. Nah, tapi Abu Ayyub Al-Ansari pada saat ditanya oleh seorang, kenapa seorang itu bertanya? Karena pada saat dia menunduk, maka alisnya turun menutupi separuh mata. Jadi bekas lama, kemudian kendor, kayak orang kulit kendor, ya ngelegar-ngelegar antara kawati, menutup separuh mata, tapi masih memegang senjata. Abu Ayyub berkata, apakah kamu tidak baca apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran? Infiru khifafan wasiqala wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Allah katakan kepada kita, kata Abu Ayyub, keluarlah ke jalan Allah, berjihadlah di jalan Allah dalam keadaan lapang dan dalam keadaan sempit. Maka kalimatnya infiru, berjuang itu jangan sampai lari ke medan perang, lari ke medan perang dalam keadaan lapang dan dalam keadaan sempit. Berjihadlah di jalan Allah dengan hartamu dan dirimu. Ayat itu, kata Abu Ayyub, yang memotivasiku sehingga semangat jihad itu tidak pernah kurang. Umar bin Khattab radhiyallahu juga mengatakan, kalau ada 3 macam dalam hidupku, biarkan Allah ambilku cepat-cepat. Biar kadang-kadang hidup ini, biar aku mati di usia berapa. Tapi manakala 3 ini ada, dan inilah harga kehidupan. Apa harga kehidupan? Yang pertama, an adu jabhati itu, manakala aku mampu meletakkan dahi ini untuk sujud, dan itulah harga kehidupan. Kehidupan tidak ada artinya kalau tidak mau tunduk kepada Allah Ta'ala. Aku masih mau sujud, maka aku berdoa kepada Allah, panjangkan usiaku. Yang kedua, kata Umar bin Khattab, pada saat aku mau melangkahkan kaki di medan peperangan untuk berjihad membela Islam. Dan yang ketiga, an ujalisu bi majlisin, pada saat aku mau duduk dalam sebuah majelis yang di sana disampaikan ayat-ayat Allah, di sana disampaikan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku fokus di majelis itu, kata Umar bin Khattab. Aku menghafal hadis-hadis Nabi itu. Aku sampaikan kepada semua keluargaku dan orang lain. Itulah harga kehidupan. Jemaah sekalian, artinya kehadiran kita hari ini di tempat ini dengan fokus mendengarkan hadis sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita, itu adalah termasuk tambahan besar dari kebaikan hidup kita. Nadarallahu man sami'a hadisan summa hafizahu summa yuballighu. Orang akan bercahaya-cahaya mukanya pada hari kiamat pada saat dia mau mendengarkan hadis-hadis Nabi, kemudian dihafalnya hadis itu, summa yuballighu, kemudian disampaikannya hadis itu kepada orang lain. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah, wal muhajir, orang yang muhajir itu siapa? Muhajir itu kan diambil dari kata-kata hijrah. Seseorang dikatakan muhajir pada saat mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kota Makkah menuju kota Madinah. Itu muhajir masa lalu. Tapi Nabi katakan itu kan tidak akan terjadi lagi kepada kita hari ini. Jadi Nabi mengatakan al-muhajir man hajara minal khotoya was-sunub ila al-a'mal as-salihah. Muhajir itu adalah orang yang hijrah dari dosa dan kesalahan ilal a'mal as-salihah, kepada amal saleh. Bapak hadirin rahimakumullah, 3 yang ada terkumpul di surga. Yang pertama, orang berbeda keyakinan. Berbeda keyakinan tidak akan terkumpul. Suami istri, sekalipun suami istri, karena hanya di negeri kita yang melegalkan beda agama untuk menikah, yang membenarkan beda agama. Artinya tidak akan terkumpul di surga. Yang kedua yang tidak akan terkumpul di surga adalah orang yang beriman dan orang yang syirik, sekalipun suami istri. Nang bininya beriman, nang laki syirik, nang laki beriman, nang bini syirik, harus disamakan akidahnya. Harus disamakan akidahnya. Dan tidak akan terkumpul di surga. Dan yang ketiga yang tidak akan terkumpul di surga, ahli taqwa wa ahlul maksiyah. Orang yang bertakwa dan orang yang maksiat.
Suaminya maksiat, istrinya bertakwa, istrinya maksiat, suaminya bertakwa, tidak akan berkumpul. Bagaimana agar berkumpul di surga bersama? Maka Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam ayat 23 surah Ar-Ra'd, jannatu adiyya yadkhuluna awaman salah. Manakala dia memang mampu menciptakan keluarga yang soleh dan solehah, Allah akan menjamin untuk berkumpul di surga. Bapak, ibu-ibu rahimakumullah, kita jelaskan dari pertama. Apa orang yang beriman itu? Walaisatil mu'min walaisal mu'min bitta'an. Yang pertama, orang yang beriman itu dijaga untuk tidak sumpah serapah, walal la'an, dan tidak kutuk mengutuk, walal fahish, dan tidak berbicara yang kotor dan keji, walal badhi, dan tidak suka berbicara yang tidak bermanfaat, bicara yang jorok, kemudian tertawa, terkekeh-kekeh dengan kejorokan itu. Maka dalam hadis ini kan membuka ada bermufrad. Ini bukan sifat orang yang beriman. Yang pertama, untuk menjadikan orang beriman, hindari sumpah serapah. Kajian ulun hari Rabu tadi, ibu-ibu dia jihad tentang sumpah palsu. Ada di antara ibu-ibu yang bertanya, kalau tidak boleh sumpah palsu, bagaimana Ustaz dengan sumpah serapah? Ujurun sumpah serapah itu metodenya lain kok. Sumpah serapah itu memamai kan? Memamai. Bagaimana Ustaz dengan sumpah serapah? Itu bukan sumpah serapah, hobi memamai. Orang Banjar mengatakan sumpah serapah. Bagaimana dengan sumpah pocong? Sumpah pocong ada syariatnya di dalam Islam. Islam tidak pernah mensyariatkan sumpah pocong. Kalau bersumpah atas nama Allah cukup. Demi Allah saya bersumpah. Biasanya sumpah suami istri, apabila suami dicurigai oleh istrinya, apa sumpahnya? Lillahi ta'ala. Padahal tagawi. Lillahi ta'ala, aku baru pernah bertemuan, pokoknya kalau pernah berteleponan. Ujar Nabi, jangan sedikit-sedikit bersumpah. Karena sumpah itu apabila dilanggar, ada kifarat. 89 Al-Maidah menjelaskan orang yang melanggar sumpah itu. Apa kifaratnya? Memberi makan 10 orang miskin sekali pelanggaran. Kalau mampu, kada bisa memberi makan 10 orang miskin, memerdekakan budak. Tidak mampu memberikan pakaian 10 orang miskin dengan pakaian yang biasa dipakainya, jangan pakaian yang kada dipakai. Kada mampu, maka dia harus berpuasa 3 hari sekali pelanggaran sumpah. Sekali melanggar sumpah, berpuasa 3 hari. Sumpah ini kan ada harian. Sumpah harian itu biasanya jual beli ya. Nabi katakan jual beli dengan sumpah itu bisa laris karena orang percaya. Tapi menghilangkan keberkahan. Kada perlu bersumpah dalam jual beli. Jelaskan aja seadanya agar berkah harta tidak hilang. Lillahi ta'ala, demi Allah. Biasanya kayak itu. Jangan membiasakan memakai sumpah jika tidak diperlukan. Tapi apabila diperlukan harus bersumpah. Harus bersumpah untuk menyampaikan kebenaran. Karena pelanggar sumpah dituntut dalam Islam. Sumpah harian, sumpah bulanan, sumpah tahunan, dan sumpah 5 tahunan. Nah, sumpah 5 tahunan, dan hati-hati karena waktunya panjang. 2024 sampai 29. Hari-hari melanggar sumpah, maka hari-hari membayar kifarat. Kata Allah Subhanahu wa taala, 3 golongan yang menjadi musuhku pada hari kiamat. Allah mengatakan menjadi musuh. Kalau kita dianggap tetangga musuh, belum tentu kita orang yang tidak baik. Tapi kalau Allah mengatakan, aku akan menjadi musuhnya pada hari kiamat, yaitu orang yang berjanji bersumpah atas namaku kemudian dilanggarnya sumpah itu. Artinya Allah akan dapat tujuh, Allah akan senang. Demi Allah, ini satu keimanan bagi kita. Seyogianya Pak. Kalau seseorang sudah bersumpah demi Allah, wajib kita percaya. Tapi bagaimana percaya? Di Banjar sumpah pun jadi 1.003. Pahamlah 1.003 itu. Kamu murahan harganya
sedikit-sedikit bersumpah, sedikit-sedikit bersumpah. Sehingga apa? Sumpahnya hampir kena dipercaya. Nabi SAW bersabda, man halafa, jika kalian bersumpah 40 setelah itu tutup, insya Allah, maka tidak dihukumkan dengan melanggar sumpah. Ya harus bersumpah juga karena didesak habis-habisan. Lillahi ta'ala keadaannya. Insya Allah di belakang. Mendengar Nabi ini insya Allahnya, punya Nabi ini insya Allahnya itu insya Allah orang Arab kan, insya Allah orang Banjar kan. Biasanya kan orang Banjar itu insya Allah tuh bisa bersalah. Undangan esok lah pada kami insya Allah 72% gak datang. Padahal janji itu diikat dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. Al-Anfal ayat 2 sampai ayat 4. Allah menceritakan tentang kepribadian orang beriman. Orang beriman itu ada pribadi yang Allah sebutkan. Apa di antara pribadi orang beriman? Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Apabila disebutkan nama Allah berdebar hatinya. Kapan kita bisa berdebar mendengar nama Allah? Imam Nawawi, para ulama menyebutkan orang yang gelisah pada saat mendengar azan berkumandang, konsentrasi sudah hilang. Ini termasuk orang yang disebutkan nama Allah berdebar hati. Kita bersyukur kalau mendengar azan berkumandang kita sudah mulai gelisah untuk meninggalkan pekerjaan kita, ditutup tokonya, ditinggalkan pekerjaan yang lain. Ini adalah satu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak akan memberikan hidayah, jangan pun gelisah. Malah diajak, yuk kita sholat berjamaah ke al-muslimin. Apa jawabannya? Maaf, tanggung lagi nah, karena menentukan gawian dulu. Padahal gawian itu 2 hari 2 malam pada tutup. Ada alasan untuk menolak. Sehingga para ulama mengatakan orang yang gelisah apabila mendengar azan berkumandang ini termasuk orang yang berdebar hati apabila disebutkan nama Allah. Memang ini rasa kecintaan yang luar biasa kepada Allah Ta'ala. Maha suci Allah. Kalau kita contohkan kepada manusia tidak layak, tapi untuk mengambil paham yang lebih dekat, bagaimana pada saat seorang laki-laki dan seorang perempuan di waktu masa muda memadu apa? Memadu asmara, memadu cinta di antara mereka. Pada saat disebutkan orang yang dicintainya di depan orang lain, diutak-atik akhlaknya, maka rasa terganggu hatinya. Maka Allah Subhanahu wa taala lebih daripada itu. Orang sering nangis pada saat ibadah sholat, berkumandang ayat-ayat Allah yang berbicara tentang kebesaran Allah, tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka melelehlah air mata. Senang mendengar di belakang, kada paham, tapi umat menangis juga. Dan ini tangisan khosyah namanya. Iqra'ul Quran fa'abuku fa'illam tabku pada maka kata Nabi. Bacalah Al-Quran sampai kamu menangis. Apabila kamu tidak mampu menangis, buatlah suasana supaya kamu bisa menangis. Dan tangisan ini adalah tangisan khosyah, tangisan takut kepada Allah. Ada 2 tetesan yang tidak disentuh api neraka. Tetesan air mata yang keluar pada saat menangis takut kepada Allah, dan tetesan darah yang mengalir pada saat dia terbunuh di medan peperangan. Ini tidak akan disentuh oleh api neraka. Rasulullah SAW mengatakan tidak akan disentuh, tidak akan mungkin disentuh neraka. Seperti tidak mungkinnya lagi air susu yang sudah keluar dari payudara seorang ibu untuk dikembalikan lagi ke dalamnya. Mungkinlah, tidak akan mungkin. Seperti itu
orang yang takut menangis kepada Allah untuk tidak mungkin dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian rahimakumullah, ini yang terjadi kepada seseorang, disebutkan nama kekasihnya, berdebar hatinya, dan kekasihnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, jika dibacakan Al-Qur'an bertambah iman. Di samping menangis, iman bertambah. Karena Al-Quran itu berita. Al-Quran itu berita, Bapak-bapak. Berita gembira, berita duka. Al-Quran cerita yang sudah terjadi. Al-Quran juga cerita yang akan terjadi. Al-Quran banyak bercerita yang akan terjadi. Belum terjadi diceritakan Al-Quran. Al-Quran bercerita tentang yang sudah terjadi. Pengalaman para rasul-rasul masa lalu. Kaum-kaum yang dihukum oleh Allah semua ada pada Al-Quran. Dibacakan Al-Quran, iman bertambah. Inilah keimanan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Mereka mendengar berita Al-Quran itu tidak pernah ragu sedikit pun. Pada saat Allah katakan, "Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yakhuddu 'ala ta'amil miskin." Itu satu berita dari Al-Quran. Tahukah kalian, kata Allah, siapa yang mendustakan agama itu? Yang mendustakan agama itu siapa? Fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yakhuddu 'ala ta'amil miskin. Mereka adalah orang yang tidak menghardik anak yatim. Mereka adalah orang yang memberi makan orang-orang miskin. Itu orang yang mendustakan agama, orang yang menghardik anak yatim dan tidak peduli kepada orang-orang miskin. Artinya Islam mendidik kepada kita untuk berbagi kepada orang yang tidak mampu. Memang kadang-kadang menjengkelkan Bapak-bapak. Anak yatim itu Allah uji untuk dikirim kepada kita dengan perilaku yang luar biasa. Dan hati kita jengkel pada saat itu, tapi tetap kita peduli. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bukan sekadar menyampaikan kepada kita untuk peduli kepada anak yatim. Nabi bukan sekadar membacakan ayat kepada kita, orang yang memakan harta anak yatim. Ulaika kana fi butunihim nar wa sayaslawna sa'ira, dalam lambungnya adalah neraka. Anak yatim berharta, ditinggal arwah abahnya, kemudian mamanya dikawin oleh seorang laki-laki yang berniat dari awal perkawinannya untuk mengambil harta anak yatim itu. Maka di dalam perutnya adalah neraka. Nabi Muhammad SAW mengawini Ummi Salamah dengan 4 anak yang kecil-kecil. Kata Ummi Salamah, ya Rasul, ulun ini banyak bisi anak, umur ulun tua dan ulun penimbuluan. Memang sifat wanita banyak itu, maaf ibu-ibu lah. Kata Nabi, kalau Allah menikahkan kita berdua, Allah akan cabut kecemburuan itu. Dan Ummu Salamah katakan 180 derajat rasa cemburu sebelum kawin dengan Nabi hilang setelah nikah dengan Nabi Muhammad SAW. Lagi pula apa yang dicemburukan? Laki Nabi. Ini di mapa ada cemburu. Pukul 3 datang nang laki, maaf ibu-ibu, mun ada naga itu tuh pantas untuk dicemburukan, pantas untuk ditanya dari mana ke mana, apa yang digawe, wajar. Mun diinterogasi itu urusan itu ya, urusan. Nah, engkau usia tua, hai Ummu Salamah, aku lebih tua daripada Nabi, lebih tua daripada Ummu Salamah. Engkau punya anak yatim, aku punya anak yatim 4 orang yang masih kecil-kecil. Aku kawini engkau, justru aku ingin mengambil tanggung jawab itu. Artinya hendak menyunting, maaf, janda nambah anakan itu harus mempunyai prinsip tanggung jawab. Untuk apa? Meringankan kehidupan. Nabi kawin dengan Ummu Habibah karena Ummu Habibah terkatung-katung di Habasyah sana, di Ethiopia sana, setelah ditinggal oleh suaminya murtad. Nabi kawin dengan Ummu Habibah, mengambil tanggung jawab. Nabi kawin dengan Ummu Salamah, mengambil tanggung jawab. Apakah itu aja yang dilakukan oleh Nabi? Pada suatu hari Idul Fitri, Nabi berjualan melihat siapa yang sedang bersedih pada hari itu.
Hari raya tuh jangan ada yang bersedih. Kan dalam Islam kayak itu. Zakat fitrah yang dibagikan supaya tidak ada yang tidak makan hari itu. Daging kurban dibagikan pada Idul Adha supaya semua orang bisa memakan enak pada hari itu. Nabi pun keliling kota Madinah. Anak asik-asik bermain. Nabi ketemu satu anak yang sedang menangis. Pakaiannya kotor, ringan bajunya. Nabi bertanya, kenapa kamu ada kawan ulun? Wahai bapak, karena mau menerima ulun. Karena ulun kotor. Kenapa kamu jadi kayak ini? Ayah ulun mati di medan perang di waktu berperang bersama Rasulullah. Dia tahu, tidak tahu ini Nabi. Kemudian ayah ulun syahid. Ibu ulun kawin dengan seorang laki-laki suami ibu jahat dan ulun sehingga ulun diusir dari rumah. Maukah kamu angkat anak, kata Nabi dengan anak yatim itu? Maukah aku angkat anak dan maukah Aisyah jadi ibumu? Tersentak anak ini. Kalau Aisyah sebagai ibuku, berarti engkau adalah Rasulullah. Iya, kata Nabi. Hasan Husain, Fatimah sebagai keluargamu, dibawa anak itu ke rumah, dimandikan, dibersihkan. Ini contoh bahwa Nabi bukan memerintahkan, tapi Nabi mempraktekkan. Diberikan pakaian yang bagus, di kantongnya dimasuki uang jajan, disuruh dia bermain kepada kawan-kawan yang sedang bermain. Dia datangi kawan-kawan yang sedang bermain, kawannya pada kaget, tadi kami merigat. Ini datang semua bersih. Anak itu berkata, aku diangkat oleh Rasul sebagai anak, Aisyah sebagai ibuku, Fatimah saudaraku, Hasan Husain adalah keluargaku. Kenapa itu menjadi diangkat anak oleh Nabi? Karena ayahku gugur di medan perang, berjihad. Anak-anak yang bermain semua berdoa, ya Allah gugurkan ayah kami di medan perang. Biar kami diangkat oleh Nabi sebagai anak. Jadi kepedulian Rasul itu bukan sekadar menyampaikan, tapi Nabi adalah mempraktekkan. Nabi mempraktekkan. Jamaah sekalian, rahimakumullah. Al-Quran yang dibaca oleh orang beriman itu menambahkan iman. Idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Apabila dibacakan Al-Quran maka bertambah iman. Karena iman itu adalah semua cerita yang wajib kita imani, petunjuk yang wajib kita percaya, larangan yang wajib untuk kita taati, perintah yang wajib kita ikuti. Itu adalah Al-Quran Karim. Dan Nabi SAW menjamin selamat bagi orang yang memegang dua macam, Al-Quran dan Sunnah. Jadi apabila Al-Quran dibaca, jangan sedikit pun kita ragu dengan apa yang disampaikan dalam Al-Quran. Kemudian wa 'ala rabbihim yatawakkalun, orang yang beriman itu bertawakal kepada Allah. Selalu diserahkannya kepada Allah Ta'ala, bertawakal kepada Allah. Dan iman, tawakal itu bahagian daripada keimanan. Allah Ta'ala katakan dalam ayat 3 surah At-Talaq, wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Dari awal itu ayatnya bagus kita baca. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah carikan jalan keluar daripada kesempitan kehidupan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan beri rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah cukupkan kehidupannya. Kenapa hari ini kita gelisah dengan kehidupan? Karena kita belum menyerahkan kehidupan kita itu kepada Allah. Keberhasilan yang kita dapatkan, kita akui itu adalah karena kecerdasan kita. Dan ini sifat Qarun. Qarun tidak mau mengatakan diri rezeki daripada Allah Ta'ala, karena Allah, maka itu Allah jengkel. Allah tenggelamkan Qarun itu ke bumi. Tiap hari tenggelam, kemudian tenggelam hartanya. Jadi apabila ada yang menyangkul perumahan dan kebun dapat emas, itu harta karun. Lain harta karun tenggelam tiap hari. Nah, tidak mengakui bahwa itu adalah pemberian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan semua urusannya dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra.
Siapa yang bertakwa kepada Allah, yukaffir anhu sayyi'ati, Allah ampuni segala dosa dan kesalahannya. Wa yuzil lahu ajrah, Allah lipat gandakan ganjaran pahala yang didapatnya. Jemaah sekalian rahimakumullah, maka orang yang beriman itu bertawakal kepada Allah Ta'ala. Tawakal itu dua macam, Pak. Pertama tawakal, Imam Syafi'i mendefinisikan tawakal itu dengan usaha, bekerja, berusaha, kemudian bertawakal. Imam Malik tawakal itu tanpa usaha, serahkan semuanya kepada Allah. Dalam kehidupan kita akan lewati dua macam itu. Dalam kehidupan kita akan temui dua macam itu. Ada tawakal dengan usaha dan ikhtiar. Tawakal sampai ke rumah, kendaraan dimasukkan ke garasi, dikunci, sudah hanya masuk, tawakal. Ada lagi yang kada bawa kuncian, anak jadi pelataran masuk, ujar nang laki, ibu nang kekajian, mana kunci kendaraan. Tadi Ustaz masuk dia nyuruh ke tawakal. Pas beda keluar kendaraannya sudah ada lagi. Jadi tawakal itu usaha dan ikhtiar. Tapi satu saat tawakal itu ada yang tidak pakai usaha dan ikhtiar. Berdebat ringan, bukan berdebat, diskusi dua guru dengan murid. Imam Syafi'i sesuai dengan prinsipnya, tawakal harus ada usaha. Imam Malik tanpa usaha tawakal itu. Dan kada selesai diskusi. Suatu hari Imam Syafi'i menemukan orang yang sedang memanen anggurnya. Dan Imam Syafi'i berkata kepada tukang kebun anggur, bolehkah saya menawarkan jasa untuk memetik anggur dan dibayar upah? Senang pemilik anggur, maka Imam Syafi'i bekerja berusaha, diberi upah dan diberikan anggur untuk dimakan. Biasanya di kampung untuk mengambil upah, menaiki rambutan dan menaiki langsat. Upahnya dapat, langsatnya dapat. Jadi Imam Syafi'i dapat upah dan dapat anggur. Di waktu dia mendapat anggur itu teringat diskusinya dengan gurunya, dengan Imam Malik. Ujar Imam Syafi'i, kada ku makan anggur ini, ku bawa pada guruku dan ku nyatakan inilah hasil daripada tawakal. Datang kepada Imam Malik. Kemudian Imam Syafi'i berkata, wahai guruku, hari ini aku menemukan satu bukti bahwa tawakal itu harus dengan usaha dan ikhtiar. Bagaimana kata Imam Malik? Aku bekerja kepada pemilik anggur, memetik anggur, kemudian upah dapat. Ini anggur dapat, anggur ini hasil dari sebuah tawakal. Imam Malik tersenyum, diambil Imam Malik anggurnya sedikit, kemudian dimakan oleh Imam Malik. Ini tawakalku, anggurnya yang datang kepadaku tanpa usaha dan ikhtiar. Maka kita menemukan tawakal ini dalam hidup kita, Pak. Keduanya kita temukan. Ada usaha dan ikhtiar kita bertawakal. Ada satu saat kita yang tidak mampu lagi berusaha dan ikhtiar. Semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, hamba tidak mampu lagi melakukan segala sesuatu, maka kita serahkan. Dan kedua-duanya ini adalah satu keimanan yang luar biasa. Kemudian orang yang beriman, alladzina yuqimunas shalah. Kada berlebihan kalau kita katakan kita baru sholat maghrib, kita akan sholat isya, dan hari ini kita beriman kepada Allah. Allah yang katakan orang mendirikan sholat itu orang yang beriman. Sekalipun kita tidak perlu memamerkan kepada orang lain, tapi hari ini kita sedang beriman kepada Allah. Semoga Allah menjaga keimanan itu. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan orang yang membagikan rezeki yang Allah berikan, diinfakkan kepada orang lain, dibagi kepada orang lain. Kalau infak itu kita yang menentukan berapa jumlahnya, dan itulah karakter orang beriman. Maka Allah sebutkan ulaika humul mu'minuna haqqan, itulah orang yang sebenarnya beriman. Lahum darajatun inda rabbihim, orang yang beriman itu Allah angkat beberapa derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa rizqun karim, dan Allah berikan rezeki yang mulia, surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Anfal ayat 2 ayat 4. Mungkin itu aja dulu yang kita sampaikan kajian kita hari ini.
azan telah terbalas. Nomor lagi kita kadang-kadang lagi kita. Jadi mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita sampaikan sekalipun sedikit. Mudah-mudahan Allah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita. Sekali lagi Allah ingin sampaikan kepada kita semua, kita doakan saudara kita Bapak Haji Yusra menjadi hamba Allah yang Allah tempatkan di dalam surga Allah. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.